Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarabi dengan NIM 135240866. Sekarang saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya dan kelompok saya buat dengan judul Analisis Penggunaan Layar atau Screen Time terhadap kesehatan mata dalam jangka waktu lama pada mahasiswa. Yang pertama, saya akan memaparkan dulu siapa saja anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zaki Ahmad Al-Husaini, yang kedua adalah saya Alfarabi, yang ketiga Timothy Bernard Soeharto, yang keempat Ishak Irfan Farizal, yang kelima Moreno Syawali Ganda Sugita, selanjutnya ada Richard Samuel Simanulang, Fazri Arashi Putra, Dika Pramudia Nugraha, dan Leonardus Brain Fatolosja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Kajian literatur yang kami lakukan menunjukkan bahwa mahasiswa masa kini cenderung memilih opsi digital untuk keperluan sosial, hiburan, maupun kegiatan akademik yang berdampak pada meningkatnya screen time. Berbagai literatur menunjukkan bahwa penggunaan layar dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan computer vision syndrome (CVS) atau digital eye strain (DES), terutama akibat kurangnya frekuensi kedipan dan postur yang tidak ideal. Selain itu, cahaya biru dari layar dikhawatirkan dapat mempercepat age-related macular degeneration atau AMD. Terakhir, penggunaan layar selama lebih dari 2 jam per hari meningkatkan risiko terjadinya rabun jauh atau miopia, terutama pada generasi muda yang jarang beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, ada yang pertama adalah apa saja gejala dan dampak kesehatan mata yang dialami mahasiswa akibat penggunaan layar berlebih. Yang kedua, bagaimana kebiasaan screen time mahasiswa dan strategi yang digunakan untuk mengelola penggunaan layar secara sehat. Selanjutnya, ada tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, mengidentifikasi gejala, dan dampak kesehatan mata yang dialami mahasiswa akibat penggunaan layar berlebih menjadi salah satu tujuan penelitian kita. Yang kedua adalah menganalisis kebiasaan screen time mahasiswa dan strategi pengelolaan screen time yang sehat. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini berfokus pada penggunaan smartphone dan durasi layar, lalu frekuensi istirahat, dan kebiasaan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis berbasis penyebaran kuesioner dalam mendapatkan data secara daring. Ukuran data sampel yang relatif kecil, yaitu 12 responden, yang menyebabkan hasil analisis dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara lebih luas, serta dapat berpotensi menimbulkan bias seleksi. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait hasil penelitian yang sudah didapat. Yang pertama, terhadap penggunaan ponsel. Berdasarkan survei, bisa dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan survei, sebagian besar mahasiswa menggunakan smartphone lebih dari 6 jam per hari, terutama untuk menonton video, media sosial, dan hiburan lainnya. Pola penggunaan ini mencerminkan screen time yang tinggi dan kurang seimbang, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata dalam jangka waktu lama sesuai dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya, kebiasaan saat menggunakan ponsel. Yang pertama, kebiasaan penggunaan kurang ergonomis. Sebagian besar menggunakan smartphone sambil berbaring di kasur. Posisi ini tidak ideal dan cenderung dilakukan di ruang pribadi seperti kamar. Selanjutnya, jarak pandang terlalu dekat. Mayoritas menggunakan smartphone pada jarak kurang dari 30 cm dari mata. Beresiko terhadap kesehatan mata jika dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, penggunaan dalam pencahayaan redup. Sebagian besar masih menggunakan smartphone dalam kondisi cahaya yang rendah. Gejala mata umum. Keluhan utama yaitu mata lelah, kering, dan nyeri setelah penggunaan yang lama. Selanjutnya terkait kesadaran mahasiswa. Yang pertama, kesadaran ada, tapi tindakan masih reaktif. Jadi gini, sebagian besar mengistirahatkan mata, tapi hanya setelah gejala muncul. Belum banyak tindakan preventif yang dilakukan secara konsisten. Yang kedua, aturan 20-20-20 dan pembatasan layar yang kurang ditetapkan.
Banyak yang tahu tapi belum menjadi kebiasaan. Disiplin dalam menerapkannya masih rendah. Yang ketiga, strategi pencegahan belum optimal. Responden lebih memilih mengurangi waktu layar atau menjaga postur, tapi belum dilakukan secara rutin. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari hasil analisis. Yang pertama terkait kesimpulan, ada gejala dan dampak kesehatan mata akibat screen time berlebih. Sebagian besar mahasiswa mengalami gejala digital eye strain akibat penggunaan smartphone lebih dari 6 jam per hari. Gejala paling umum meliputi mata lelah sebanyak 66,7%, sakit kepala sebanyak 50%, penglihatan kabur sebanyak 41,7%, dan mata perih sebanyak 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa screen time yang berlebih telah berdampak nyata terhadap kesehatan mata mahasiswa. Yang kedua, kebiasaan screen time dan strategi pengelolaan yang belum optimal. Meskipun mayoritas responden mengetahui aturan 20-20-20 dan fitur pembatasan layar, tidak ada yang menerapkannya secara konsisten. Kebiasaan penggunaan yang tidak ergonomis seperti posisi berbaring, jarak pandang kurang dari 30 cm, dan penggunaan dalam cahaya redup masih sangat dominan. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan perilaku sehat. Lalu, saran. Peneliti selanjutnya dianjurkan melakukan studi longitudinal dengan populasi lebih besar dan rentang usia beragam, serta memasukkan variabel kualitas tidur, frekuensi istirahat mata, dan pemakaian perangkat lain seperti laptop atau tablet. Lalu, uji coba interferensi eksperimental, misalnya aplikasi pengingat 20-20-20 atau modul pelatihan ergonomi akan memberikan bukti kuantitatif efektivitas langkah pencegahan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Alfarabi dengan NIM 135240886 dari kelompok 2. Izin undur diri. Terima kasih.